duduk yang satu tahiyat, sholat subuh, sholat Jumat, sholat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu duduknya iftirash atau duduknya tawarruk, gitu. Untuk membedakan iftirash dan tawarruk itu yang biasanya rakaat terakhir yang miring itu ya. Nah, kalau duduk iftirash itu seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, sekarang pembahasan lengkapnya adalah kalau mazhab Hanafi semua duduk tahiyat itu iftirash. Mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir. Kalau mazhab Maliki semua duduk tahiyat itu tawarruk, mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir. Tawarruk semua. Yang enggak tawarruk itu duduk di antara 2 sujud ya. Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor setelah menyebut itu memberikan komentar dengan komentar yang sangat singkat dan sangat bagus ya. Nah, adapun kedua mazhab itu dijawab hadis tentang tawarruk menolak yang berpendapat semua iftirash. Hadis iftirash menolak yang pendapatnya semua duduk adalah tawarruk, gitu ya. Jadi itu singkat tapi sudah menolak dua-duanya, gitu. Jadi apa maksudnya? Berpendapat semua duduk tahiyat adalah tawarruk itu salah. Ada benarnya, ada bagian yang sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada dalil iftirash, ada dalil tawarruk. Nah, kalau mengatakan semua tawarruk lah hadis iftirash gak kepake. Kalau mengatakan semua iftirash lah hadis tawarruk gak kepake, kan itu. Nah, tinggal mazhab 2 yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali dalam sholat yang tahiyatnya 2 kali tidak ada perbedaan. Tahiyat awal adalah iftirash, tahiyat akhir adalah tawarruk. Kan beda dengan mazhab yang itu ya, yang 2. Nah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini berbeda dalam sholat yang 1 tahiyat. Mazhab Syafi'i patokannya tawarruk yang ada salamnya. Tawarruk yang ada salamnya. Mazhab Hambali patokannya yang 1 tahiyat iftirash. Yang 1 tahiyat iftirash. Nah, itu. Berarti ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang tawarruk ya. Yang qobliyah ba'diyah atau Jumat atau subuh tawarruk itu sama dengan mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Yang iftirash mengikuti mazhab Hambali. Kan itu tuh ya. Adapun saya setelah mempelajari itu waktu belajar dan setelah selesai belajar juga masih ada kaitannya dengan bab itu karena taklim juga ditanya terus. Nah, sampai pada tingkatan menguatkan yang tawarruk. Menguatkan itu ada pelajaran penting ya. Menguatkan itu mentarjih. Mentarjih itu menguatkan. Apabila ulama berbeda pendapat itu, maka apabila yang belajar itu sudah sampai pada tingkatan tertentu maka boleh menguatkan. Tapi kalau belum sampai pada tingkatan bisa mengetahui tertentu, itu namanya bukan menguatkan tapi ikut. Nah itu. Nah dulu waktu masih belajar tarjih itu harus ada dalilnya. Kamu pakai dalil apa menguatkan ini? Kenapa kau tidak menguatkan ini? Harus punya dalil yang itu bukan dalil mereka. Menghadirkan alasan sendiri. Nah, terus setelah belajar, akhirnya saya punya alasan untuk menguatkan yang tawarruk. Apa alasannya? Ada beberapa, tapi menurut saya yang paling kuat itu 1. Alasannya adalah pembahasan kita tinggal di mazhab Hambali sama mazhab Syafi'i, tinggal itu ya. 2 mazhab ini di dalam sholat yang tahiyatnya 2 sama. Sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar sama. Yang pertama adalah iftirash, yang kedua adalah tawarruk. Lalu kita kembangkan.
Dua-duanya berpemahaman yang pertama tahiyat awal ya adalah wajib, tahiyat akhir adalah rukun. Ya, yang sudah mempelajari pembagian hukum dalam amalan sholat itu ucapan dan gerakan. Baik ucapan maupun gerakan, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah sengaja ditinggal, sholatnya sah. Contoh, ucapan dan gerakan ini. Kalau orang itu berdiri, Allahu Akbar, tidak pakai angkat tangan, nggak pakai berdekap. Allahu Akbar, sholatnya sah meskipun sengaja. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu sunnah, boleh ditinggal dengan sengaja. Berdekap itu sunnah, boleh ditinggal dengan sengaja. Ya, Allahu Akbar nggak pakai ngangkat tangan, nggak pakai berdekap. Langsung setelah Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tidak pakai doa iftitah. Sholatnya sah karena doa iftitah adalah sunnah. Nah itu ya. Nah itu yang sunnah. Ada yang wajib. Yang wajib dilakukan kalau ditinggal dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau tertinggal tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Meskipun kurang sholatnya sah. Contoh, tahiyat awal. Tahiyat awal semua ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau sholat maghrib dengan sengaja, tidak pakai tahiyat awal. Begitu ya, dengan sengaja. Setelah sujud, dengan sadar, tidak pakai tahiyat awal. Allah Akbar langsung berdiri, sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, Allahu Akbar berdiri jadi imam sekalipun terus diingatkan subhanallah, Rasulullah SAW bersabda apabila sudah sempurna tidak boleh balik duduk tahiyat, diteruskan, berarti kan kurang, tapi kan tadi meninggalkannya nggak sengaja ya. Nah nanti diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam ya. Dalam pembahasan sujud sahwi, karena sebagai pengganti yang wajib, maka hukumnya wajib. Kan itu ya. Nah, setelah tahiyat selesai belum salam sujud sahwi. Nah, akhirnya tahiyat di rakaat ketiga. Ya. Tahiyatnya. Lupa enggak sujud sahwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa enggak selesai? Setelah assalam selesai terus kentut. Batal wudunya. Setelah batal wudunya, lupa enggak sujud sahwi. Nah, berarti sengaja apa? Enggak sengaja? Enggak sengaja, ya. Salatnya sah, enggak pakai sujud sahwi. Kenapa? Karena yang wajib ini tertinggal tidak sengaja. Kalau yang tertinggal itu rukun, sengaja maupun enggak sengaja, begitu sadar harus dipenuhi. Enggak bisa dipenuhi, harus sholat dari awal. Kenapa? Karena yang rukun harus ada, enggak boleh kosong. Gitu. Nah jadi itu contoh ya. Misalnya sholat maghrib juga, Allahu Akbar. Misalnya rakaat kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar langsung sujud. Enggak sengaja, langsung sujud. Enggak pakai ruku, enggak pakai sami Allah, tapi dari surat langsung sujud. Ruku itu rukun, i'tidal itu juga rukun, gitu ya. Nah, tapi ini kan lupa atau enggak sengaja tadi itu. Nah, setelah itu sujud Allah Akbar, tahiyat awal. Setelah tahiyat awal atau setelah berdiri, enggak apa-apa setelah tahiyat awal atau sama saja setelah berdiri rakaat ketiga, betul-betul mantap bahwa tadi itu enggak pakai ruku. Sadar gitu ya. Tadi enggak pakai ruku. Gitu ya. Dari kul huwallahu ahad terus langsung sujud, sadar kayak gitu, maka rakaat tadi enggak dihitung. Enggak dihitung. Jadi rakaat tadi itu enggak sah, gitu ya. Seandainya sholat subuh dari walam yakul lahu kufuwan Allah Akbar langsung sujud. Kok agak enggak enak ya, ada apa kok enggak enak? Misalnya gitu ya, setengah-setengah. Begitu salam tahiyat sudah rakaat kedua ya. Salam terus kentut wudunya batal.
baru betul-betul mantap. Yang nggak pas tadi itu setelah walam yakul lahu kufuwan ahad langsung sujud. Ya, langsung sujud. Berarti nggak pakai ruku. Nah itu ya. Lah ini sudah wudunya batal. Nggak bisa dipenuhi. Boleh enggak wudu terus memenuhi kekurangannya? Nggak boleh ya. Kan kalau kita misalnya dapat 3 rakaat kurang 1 terus batal wudu, balik kan nggak hanya 1 rakaat, tadi sudah 3. Nggak batal semua kan itu. Jadi nggak boleh keputus dengan batal. Nah, sekarang kurang ruku, terus salam, terus sadar atau diingatkan orang. Tadi itu nggak pakai ruku, Pak. Gitu ya. Terus mantep. Nah, ditambahi, sudah batal kok. Ditambahi wudu dulu, ya. Nah, disambung tinggal tambahi itu nggak bisa. Maka harus sholat dari awal. Faedah yang kita pelajari dari cerita ini, kalau yang wajib tertinggal tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Gitu ya. Kalau yang rukun harus ada. Begitu sadar atau ada yang ingatkan kurang harus ditambahi, nggak bisa sambung, harus sholat dari awal. Intinya yang rukun harus ada. Nah sekarang kembali ke duduk tawarruk iftiras. Baik mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tahiyat awal itu wajib. Ya, tahiyat akhir itu rukun. Ya. Nah sekarang kalau kita sholat subuh tahiyatnya cuma 1, wajib apa rukun? Wajib apa rukun? Duduk tahiyat. Jadi setelah sujud, Allahu Akbar, duduk tahiyat. Ya, tahiyat dalam sholat subuh atau dalam sholat qobliyah atau dalam sholat ba'diyah. Wajib apa rukun? Yang wajib itu boleh tertinggal kalau nggak sengaja. Ya. Kalau rukun harus ada. Nah, kita sholat subuh, tahiyatnya harus ada apa enggak? Harus ada berarti rukun ya. Rukun ya. Nah, kalau sholat subuh itu tahiyatnya rukun, kenapa kok tidak diikutkan yang duduk rukun di dalam sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh? Nah, karena duduk sholat subuh, duduk tahiyat sholat subuh adalah rukun, falyaj'al julusahu julusar rukni. Kalau gitu hendaknya dijadikan duduknya adalah duduknya yang rukun, dan duduk yang rukun adalah tawarruk. Iya. Nah, jadi itu akhirnya saya memantapkan bahwa kalau sholat itu tahiyat cuma 1, ya, maka duduknya adalah tawarruk. Itu 1. Dalil yang kedua untuk menguatkan ya bahwa mereka mazhab Hambali yang berpatokan dengan tahiyat, duduk tahiyat ya, dalil itu lafadznya adalah gitu, tahiyat awal atau tahiyat di 2 rakaat. Bukan di rakaat kedua. Dalil yang ada lafadz hadis itu adalah tahiyat awal atau tahiyat di rakaat kedua. Fi kulli raka'ataini tahiyah. Jadi di 2 rakaat tahiyat. Nah jadi gitu. Jadi tahiyat awal apabila ada tahiyat akhir ya, atau di rakaat kedua, gitu. Yang di mazhab Syafi'i patokan dalilnya adalah wa yajlisu mutawarrikan fil julusil ladzi fiha taslim, dan duduk tawarruk di duduk tahiyat yang ada salamnya, kan itu ya. Nah jadi itu akhirnya yang dipatok adalah yang ada salamnya. Jadi perhatikan gini ya, ini memegang patokan yang ada salamnya, ini patokannya awal atau rakaat kedua, kan gitu ya.
Nah, sekarang ada masalah kalau satu rakaat. Kalau satu rakaat yang lebih mendekati yang mana? Yang ada salamnya ya. Ya. Kalau rakaat pertama kan dikatakan pertama, kalau ada yang akhir atau ada yang kedua kan itu. Ini cuma sekali kok. 2 rakaat, ini bukan 2 rakaat, ini hanya 1 rakaat. Nah, tapi kalau pakai yang ada salamnya, fil julusi ladzi fi taslim, maka itu tetap ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i tawarruk, mazhab Hambali iftirah. Gitu. Yang belajar mana yang lebih mantap gitu. Tapi kalau saya pribadi itu setelah mengetahui kayak tadi terus akhirnya mantap bahwa yang 2 rakaat itu tawarruk. Gitu. Nah, itu kenapa ya ada pembahasan seperti itu. Nah, enggak apa-apa, jangankan Ustadz Firanda, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahli Sunnah itu iftirash. Jadi enggak apa-apa, kalau sudah belajar mantap yang ini enggak apa-apa. Ya, mantap yang ini enggak apa. Yang paling utama adalah sudah belajar sehingga amalannya ini betul-betul di atas ilmu. Itu yang nomor 1. Ya. Jadi itu. Jadi ulama berbeda pendapat masing-masing berdasarkan dengan dalil yang digunakan untuk menguatkan pendapatnya. Tidak apa-apa. Di dalam masalah fikih banyak sekali perbedaan pendapat. Gitu. Ini yang benar apa ini? Yang nomor 1 adalah kita beramal setelah belajar sehingga beramal atas dasar ilmu. Wah, saya setelah mendengarkan Ustadz menjelaskan yang mantap itu iftiros. Tidak apa-apa, itu yang lebih tepat. Kalau Bapak sudah belajar yang mantap iftiros kok tawarruk, berarti melakukan yang tidak mantap, ya. Kalau sudah belajar terus mantap tawarruk, kok melakukan iftiros, melakukan yang tidak mantap. Nah, jadi yang nomor 1 adalah beramal di atas ilmu. Dan itu pentingnya belajar, ya. Pentingnya belajar, akhirnya kita beragama di atas ilmu. Nah, jadi itu. Nah,